Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu lain, antara individu dengan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena melalui interaksi, manusia dapat berkomunikasi, bekerja sama, dan beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Syarat terjadinya interaksi sosial. Agar suatu interaksi sosial dapat terjadi, diperlukan dua syarat utama. 1. Kontak sosial. Kontak sosial merupakan tahap awal terjadinya interaksi sosial. Kontak sosial dapat berupa kontak langsung atau tidak langsung. 2. Komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, pikiran, atau perasaan dari satu pihak ke pihak lain yang memungkinkan terjadinya pemahaman dan reaksi. Jenis kontak sosial. Kontak sosial dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan cara dan bentuknya. 1. Primer langsung adalah ketika orang berinteraksi secara tatap muka tanpa perantara, misalnya percakapan langsung. 2. Sekunder langsung adalah interaksi menggunakan perantara seperti telepon atau media sosial, tetapi masih melibatkan komunikasi langsung dengan lawan bicara. 3. Sekunder tidak langsung adalah interaksi melalui pihak ketiga atau media tanpa adanya komunikasi langsung, seperti menulis surat atau melalui seorang perantara. Bentuk kontak sosial. 1. Antar individu. Terjadi antara dua individu yang melakukan kontak secara langsung atau tidak langsung, seperti percakapan antara dua teman. 2. Antar individu dengan kelompok. Seorang individu melakukan kontak dengan kelompok, misalnya seorang guru yang memberikan pengarahan kepada kelas. 3. Antar kelompok terjadi ketika dua kelompok atau lebih berinteraksi, seperti diskusi antara tim kerja atau kompetisi antar sekolah. Komunikasi dalam interaksi sosial. 1. Verbal, komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik lisan maupun tulisan, seperti berbicara, berdebat, menulis, atau berdiskusi. 2. Non-verbal, komunikasi yang menggunakan gerakan tubuh, ekspresi wajah, atau bahasa tubuh, misalnya tersenyum, melambaikan tangan, atau kontak mata. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi interaksi sosial antara lain. 1. Status sosial. Posisi seseorang dalam masyarakat bisa memengaruhi pola interaksi, seperti interaksi antara atasan dengan bawahan. 2. Norma sosial. Aturan atau kaidah yang ada dalam masyarakat membentuk bagaimana seseorang berperilaku dalam interaksi sosial. 3. Nilai sosial. Keyakinan yang dianut oleh seseorang atau kelompok bisa memengaruhi bagaimana mereka berinteraksi. 4. Emosi dan psikologis. Kondisi emosional seperti rasa senang, sedih, atau marah dapat mempengaruhi cara seseorang berinteraksi. 5. Budaya. Budaya membentuk bagaimana seseorang berperilaku dan merespons dalam interaksi sosial. Misalnya budaya saling menghormati dalam komunikasi. Faktor pendukung terjadinya interaksi sosial. 1. Imitasi. Imitasi adalah tindakan meniru perilaku, gaya bicara, atau sikap orang lain. Dalam interaksi sosial, imitasi seringkali terjadi secara tidak sadar, terutama pada anak-anak yang meniru perilaku orang dewasa di sekitarnya. Imitasi dapat mempercepat proses adaptasi seseorang dalam kelompok sosial. 2. Sugesti. Sugesti adalah pengaruh yang diberikan seseorang atau kelompok kepada orang lain, sehingga mereka mengikuti ide atau tindakan tanpa berpikir panjang. Sugesti dapat terjadi dalam situasi di mana seseorang dianggap memiliki otoritas atau pengetahuan lebih, seperti seorang guru atau tokoh masyarakat yang dihormati. 3. Identifikasi. Identifikasi adalah proses seseorang meniru secara mendalam sifat atau perilaku seseorang yang dianggap sebagai panutan. Dalam hal ini, individu berusaha menjadi seperti orang yang diidolakannya, baik dalam perilaku, pemikiran, maupun penampilan. 4. Simpati. Simpati adalah perasaan tertarik atau peduli terhadap keadaan orang lain.
yang memicu keinginan untuk berinteraksi atau membantu. Simpati membuat seseorang lebih mudah berempati dan berhubungan dengan orang lain, sehingga memperkuat hubungan sosial. 5. Empati. Empati adalah kemampuan seseorang untuk merasakan dan memahami perasaan atau kondisi emosional orang lain. Empati dapat menciptakan hubungan yang lebih erat dalam interaksi sosial karena melibatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang orang lain. 6. Motivasi. Motivasi adalah dorongan internal atau eksternal yang mempengaruhi seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain. Motivasi bisa berasal dari kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan penghargaan, atau keinginan untuk mencapai tujuan bersama. 7. Komunikasi efektif. Kemampuan untuk berkomunikasi secara jelas dan efektif sangat penting dalam interaksi sosial. Bahasa yang mudah dimengerti, intonasi yang baik, dan sikap yang terbuka dapat membantu membangun interaksi yang lebih baik dan mengurangi kesalahpahaman.